Roy Suryo termasuk Rismon Sianipar dan T. Fauziatyasuma ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan pertamanya usai ditetapkan sebagai tersangka pada 13 November 2025. Ia menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 9 jam, namun tidak ditahan dan diperbolehkan pulang. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imam Imanuddin, Roy Suryo tidak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli yang dinilai dapat meringankan. Pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak dan juga bapak semuanya. Sekali Dan semua yang membersamai pemeriksaan ini. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun bersama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa melakukan walkout saat audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri disoroti oleh Jimlia Sidiki. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimlia Sidiki, menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari ekspresi sah dalam ruang demokrasi. Jimli menilai sikap tegas Refli adalah karakter seorang aktivis sejati. Namun, ia menekankan bahwa aturan forum juga harus dihargai, terutama terkait larangan bagi tersangka untuk ikut berbicara dalam audiensi. Dalam kesempatan itu, Prof. Jimli juga menyampaikan saran untuk dilakukan mediasi antara pihak Jokowi dan Roy Suryo CS. Muncul ide-ide antara lain, misalnya Pak Asgaf tadi mengusulkan, bagaimana bisa nggak mediasi? Oh, pas itu coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Ya kan, baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi. Jadi status tersangkanya tetap, ya kan, tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, ya bisa nggak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Tun tidak bisa, perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah, kalau mau, ya penal, mediasi penal namanya, sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Ada keberatan dari tim yang disampaikan Pak Jimli, dan semuanya diperkuat mantan Kapolri Tamasis, yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh vote. Opsinya ya keluar. Ada juga opsi duduk di belakang tapi tidak ngomong. Tapi rupanya RRT memilih keluar. Nah, tadi berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT keluar ya kita ikut keluar juga. Untuk menunjukkan bahwa kita solidar. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, menyampaikan keberatan atas tawaran Jimlia Sidiki untuk melakukan mediasi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait kasus ijazah palsu. Ia beralasan pihaknya enggan bermediasi dengan Jokowi karena ini adalah kasus pidana. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Asegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata.
Kemarin waktu saat kasus perdata Saudara Joko Widodo berulang kali dimediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dan kepada tim reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusi institusi Polri, baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi. Dan salah satu legasi institusi Polri yang perlu dikoreksi adalah gemar melakukan kriminalisasi. Dan karena kriminalisasi itulah hari ini klien kami Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi statusnya menjadi tersangka begitu. Jadi sekali lagi jangan lencengkan atau jatuhkan marwah institusi yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo untuk mendamaikan ijazah palsu. Sekali ijazah itu diprotes oleh rakyat tidak boleh dihentikan di tengah jalan karena ini harus dituntaskan di era kita, tidak boleh kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Kamis 20 November 2025, Roy Suryo dan Rismon Sianipar didampingi kuasa hukum mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli meringankan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khosinuddin juga mengajukan kembali surat permohonan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi yang sebelumnya sudah diajukan pada Juli 2025, namun pihaknya menyebut permintaan tersebut belum ditindaklanjuti. Kami di dalam, saya didampingi Pak Dr. Timbo tadi dan juga tadi Dr. Rismon didampingi tim kuasa hukum yang lain. Kami menyerahkan nama-nama yang kemarin sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Budi, dan juga oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya, Pak Imanuddin, bahwa kami memang mengajukan beberapa ahli dan juga beberapa saksi tambahan. Ahli yang kami sampaikan, semacam tadi yang sudah ada press conference, adalah ahli di mana yang benar-benar mengerti tentang ITE. Ya gitu. Kemudian ahli yang juga mengerti tentang perdata tadi yang ditanyakan. Kemudian ahli soal pidana dan juga ahli bahasa. Gunanya apa? Supaya terjadi balance, supaya terjadi keseimbangan. Jadi polisi jangan hanya percaya kepada ahli yang konon mengaku ahli ITE, tapi ternyata dia tidak tahu atau bahkan hanya membaca, menginterpretasikan sendiri pasalnya. Makanya dia bisa menyampaikan pasal 32, 35. Padahal dia nggak ngerti pasal itu gunanya untuk apa. Saya kebetulan dulu ikut menyusun undang-undang ITE itu bersama ahli yang saya ajukan ini. Ahli yang saya ajukan ini adalah dulu menjabat sebagai staf ahli di Kementerian Komdigi, ya dulu Kominfo namanya. Dan dia udah puluhan tahun di pemerintahan. Jadi sudah jelas track recordnya. Kemudian ada ahli pidana yang dia juga sudah mengajar dengan bagus ya, gitu bersama-sama dengan Pak Timbo juga ya, mengerti. Jadi artinya itu paham betul soal pidana. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.